Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Firya Selena Hamzah dari Sekolah SMK Negeri 28 Jakarta, kelas 11 Keperawatan Sosial 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyalahgunaan nafsa. Sebelumnya, kalian di sini tahu tidak nafsa itu apa? Kalau kalian belum tahu, saya akan menjelaskan. Nafsa merupakan akronim dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan kejiwaan. Nafsa secara umum merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral atau diminum, dihisap, dan dihirup maupun disuntik, dapat mempengaruhi suasana hati, perasaan, dan perilaku. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis nafsa. Jenis-jenis nafsa yang pertama adalah narkotika. Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologi. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah narkotika golongan pertama, adalah narkotika yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, heroin, kokain, ganja. Yang kedua adalah narkotika golongan kedua, adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, morfin, petidin, turunan garam dalam golongan tertentu. Yang ketiga adalah narkotika golongan ketiga, adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan, banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Misalnya, kodein, garam-garam narkotika dalam golongan. Lanjut adalah psikotropika. Psikotropika setiap bahan baik alami ataupun buatan, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, mempunyai pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan pertama adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak menggunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan yang termasuk golongan ini, yaitu MDMA, ekstasi, LSD, dan ST. Psikotropika golongan 2 adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat menimbulkan ketergantungan. Contoh, amfetamin, fensiklidin, sekobarbital, metakualon, metilfenidat, atau ritalin. Psikotropika golongan 3 adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang menyebabkan ketergantungan. Contohnya, fenobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika keempat adalah psikotropika yang mempunyai khasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, diazepam, clobazam, clopazepam, clonazepam, dan lain-lain. Lanjut adalah zat adiktif. Zat adiktif bahan lain yang bukan narkotika atau psikotropika yang merupakan inhalasi yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Misalnya lem, akseton, ether, premix, thinner, dan lain-lain. Minuman alkohol dibagi menjadi 3 golongan sesuai dengan kadar alkoholnya, yaitu golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 1% sampai 5%. Contoh, bir,
Dua, golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 5% sampai 20%, contohnya anggur, kolesol. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 20% sampai 55%, contohnya arak, whisky, dan vodka. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang etologi penyalahgunaan nafzah. Etologi ini bisa tentang faktor-faktor mengapa orang tersebut menggunakan nafzah. Yang pertama adalah faktor individu. Kebanyakan penyalahgunaan nafzah dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab masa remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik, maupun sosial. Saat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan nafzah. Lalu, faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan, sekolah, teman sebaya, maupun masyarakat. Faktor lingkungan yang ikut menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi penyalahgunaan nafzah adalah lingkungan keluarga. Komunikasi orang tua dan anak kurang baik, hubungan dalam keluarga kurang harmonis atau disfungsi. Orang tua bercerai, berselingkuh atau kawin lagi. Orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh. Orang tua otoriter atau serba melarang. Orang tua yang serba membolehkan atau permisif. Kurangnya orang yang dapat dijadikan model atau teladan. Orang tua kurang peduli dan tidak tahu dengan masalah nafzah. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah yang kurang disiplin, sekolah yang terletak dekat tempat hiburan dan penjualan nafzah, sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Adanya murid penggunaan nafzah. Lalu adalah lingkungan pergaulan, bersama penggunaan narkoba, atau ancaman kelompok atau pengedar narkoba. Yang keempat adalah lingkungan masyarakat atau sosial, lemahnya penegakan hukum dan situasi politik, sosial, dan ekonomi yang kurang. Lalu faktor nafzah. Pertama, mudahnya nafzah didapat di mana-mana dengan harga terjangkau. Yang kedua, banyaknya iklan minuman beralkohol dan rokok yang menarik untuk dicoba. 3. Khasiat farmakologi nafzah menidurkan, membuat euforia, flight, stone, atau hype, teler, dan lain-lain. 4. Faktor individu. Faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya atau pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan nafzah. Karena faktor pergaulan biasa saja seorang anak merasa dan keluarga harus menjadi komunikatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyalahan gunaan nafzah. Yang pertama adalah promotif. Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preventif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata, sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Yang kedua adalah preventif. Program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan, di mana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakan. Bentuk dan agenda dalam program preventif ini: A. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba.
Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Yang B, penyuluhan seluk-beluk narkoba. Berbeda dengan kampanye yang bersifat memberikan informasi, tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami pelbagai masyarakat tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tertarik menggunakan selepas mengikuti program ini. C. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, dan latihan menolong penderita. D. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan di dalam masyarakat. Namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal. Yang ketiga adalah kuratif. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarangan pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini. Hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini adalah A. Penghentian secara langsung. B. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba atau detoksifikasi. C. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba. Keempat adalah rehabilitatif. Tujuan agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental, dan penyakit bawaan macam HIV atau AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh atau relaps setelah penderita menjalani pengobatan. Yang kelima adalah represif. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakaian yang melanggar undang-undang tentang narkoba. 1. Peran remaja. A. Pelatihan. A. Pelatihan keterampilan. B. Kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti kegiatan olahraga, kesenian, dan lain-lain. Kedua adalah peran orang tua, menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih, sayang, dan komunikasi terbuka. Yang B. Mengasuh mendidik anak yang baik. Yang C. Menjadi contoh yang baik. Yang D. Mengikuti jaringan orang tua. Yang E. Menyusun peraturan keluarga tentang keluarga bebas narkoba. Yang F. Menjadi pengawas yang baik. 3. Peran tokoh masyarakat. A. Mengikut sertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan undang-undang. B. Mengadakan penyuluhan, kampanye, pencegahan penyalahgunaan narkoba. C. Merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan. D. Merencanakan. Setelah itu saya akan memberi ini adalah contoh spanduk tentang narkoba di daerah rumah saya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.